Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasin Wijaya dengan FM 027 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Altruism dan Socialization terhadap penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Seiring berkembangnya zaman, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama untuk mencari informasi. Namun, media sosial juga menjadi platform utama dalam penyebaran misinformasi secara cepat. Lazzarato mengemukakan bahwa informasi palsu menyebar lebih luas dan cepat dibandingkan informasi benar. Wang dan Fasel menambahkan bahwa hal ini menyebabkan pengguna media sosial menghadapi tantangan berkelanjutan dalam membedakan kebenaran informasi ketika menelusuri media sosial. Masa pandemi ini membuat misinformasi semakin mengkhawatirkan. Motivasi seseorang menyebarkan misinformasi saat pandemi masih belum diketahui secara pasti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan altruism dan socialization dengan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Hal ini karena Instagram merupakan media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia. Siapapun dapat memiliki akses internet dan menggunakan media sosial pada masa kini. Pengguna media sosial tidak hanya dapat mencari informasi, tetapi juga menciptakan konten informasi. Keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses media sosial dapat menyebabkan informasi yang salah dapat tersebar. Istilah informasi yang salah itu disebut sebagai misinformasi atau hoax. Wardle dan Derksen mengatakan bahwa misinformasi adalah informasi palsu yang disebarkan secara tidak sengaja tanpa menyadari kredibilitas informasinya dan tidak bermaksud untuk merugikan siapapun. Informasi palsu mengenai kesehatan banyak tersebar di media sosial. Hampir seluruh berita palsu mengenai kesehatan dalam sampel penelitian tersebut berkaitan langsung kepada pandemi. Oleh karena itu, kondisi pandemi sebagai krisis diprediksi dapat menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian mengenai kesehatan di India yang juga mendukung beredarnya berita palsu. Media sosial publik yang dapat berbagi secara gratis, seperti Instagram, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi untuk memerangi di masa pandemi ini. Namun, penyebaran misinformasi berpotensi memengaruhi perilaku kesehatan seseorang yang beresiko dan menyebabkan peningkatan kasus COVID-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses and gratification. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan perspektif teori ini, beberapa kepuasan yang didapatkan saat menggunakan media sosial dapat mengarahkan seseorang menyebarkan misinformasi karena interaktivitas yang tinggi dan tanpa pengawasan. Altruisme merupakan motivasi paling berpengaruh dalam seseorang secara sukarela mengumpulkan informasi dan memberikan jawaban kepada orang lain. Namun, berbagi informasi tanpa mempertimbangkan keakuratannya dapat menyebabkan masalah tertentu. Akibatnya, hubungan antara altruism dan misinformasi dapat berpotensi terjadi. Dengan demikian, hipotesis pertama adalah altruism akan berhubungan positif dengan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Motivasi untuk bersosialisasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan hubungan, serta saling berhubungan dengan orang lain dengan berbagi informasi di media sosial. Karnowski mengatakan bahwa konsumsi informasi oleh masyarakat telah menjadi aktivitas berbasis sosial. Hal ini menyebabkan seseorang akan bersosialisasi dengan orang lain dan turut berpartisipasi dalam lingkungan online demi memenuhi kebutuhan sosialnya. Dengan demikian, banyak orang yang ingin berkontribusi dengan berbagi informasi di tengah pandemi COVID-19 yang dapat menyebabkan adanya misinformasi. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah socialization, yaitu social interaction akan berhubungan positif dengan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Peneliti menggunakan analisis G-Power dalam menghitung sampel size dengan one-tail, alpha 0,05, power 0,8, serta F-square 0,182 berdasarkan penelitian terdahulu. Ukuran sampel minimum yang dihasilkan dari analisis itu adalah 57, total responden yang diperoleh penelitian ini adalah 141. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability, yaitu convenience sampling. Sampel dalam jenis tersebut dipilih untuk tujuan penelitian jika memenuhi tujuan tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Pajajaran dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun dan merupakan pengguna media sosial Instagram. Peneliti menggunakan Google Forms sebagai kuesioner online dalam mengumpulkan data. Hal tersebut juga mengingat pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan penelitian ini. Kemudian pertanyaan tertutup digunakan untuk memudahkan pengodaan dan analisis data. Peneliti menggunakan skala Likert dalam mengukur item pada kuesioner. Semua item diukur menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 merepresentasikan sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju, berdasarkan penelitian sebelumnya.
Peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial untuk mengolah data yang diperoleh. Statistik inferensial yang dipakai adalah statistik non-parametrik karena berupa data interval dan bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel tersebut. Alat ukur statistik yang digunakan adalah analisis faktor untuk uji validitas dan Cronbach alpha untuk uji reliabilitas. Kemudian, one-tail digunakan dalam proses analisis karena hipotesis telah memiliki arah tertentu, yaitu akan berhubungan positif. Uji Pearson correlation juga digunakan untuk mengetahui hubungan, altruism, dan socialization terhadap penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23 dalam mengolah dan menganalisis data. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor yaitu KMO-MSE dan anti-image matrices. Berdasarkan tabel di samping, nilai KMO dari variabel X1, X2, dan Y lebih besar dari 0,5, sehingga sampel telah memadai dan analisis faktor layak untuk dilanjutkan. Kemudian, pada tabel anti-image matrices, nilai alpha menunjukkan data yang menjadi tolak ukur validitas dari data tersebut. Jika nilai lebih besar dari 0,5, data dianggap valid. Tabel anti-image matrices X1, X2, dan Y menunjukkan bahwa hasil korelasi dari seluruh faktor lebih besar dari 0,5, sehingga dikatakan valid. Peneliti menggunakan Cronbach alpha untuk menguji reliabilitas data dan koefisien reliabilitas Guilford. Berdasarkan tabel 1, dapat kita lihat bahwa hasil Cronbach alpha menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai pada kisaran 0,60 hingga 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan seluruh variabel tersebut reliable. Selanjutnya, analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah uji korelasi untuk menemukan hubungan antara altruism dan socialization terhadap penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat hubungan positif antara altruism dan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, hal satu akan diterima. Namun, akan ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 0,01. Dapat dilihat pada tabel 2, nilai yang diperoleh menunjukkan hasil Pearson correlation mantel lebih kecil dari 0,05. Sehingga cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan positif antara altruism dan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Dengan demikian, hipotesis pertama didukung oleh hasil analisis data dan diterima. Selain itu, hipotesis kedua menduga bahwa terdapat hubungan positif antara socialization dan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Hasil uji Pearson correlation one-tail pada tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan positif antara socialization dan penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua juga diterima. Kesimpulannya, perkembangan media sosial tidak luput dari semakin banyaknya misinformasi. Penelitian ini menemukan bahwa altruism dan socialization memiliki hubungan positif terhadap penyebaran misinformasi COVID-19 di Instagram saat pandemi. Penulis merasa bahwa pengguna Instagram perlu untuk memverifikasi informasi yang diterima sebelum berbagi kepada orang lain, seperti memeriksa sumber informasi, mempertimbangkan judul yang provokatif, membaca secara menyeluruh, dan sebagainya. Sarannya adalah pada socialization, social interaction, sebagai motivasi seseorang berbagi informasi, pengkajian perlu dilakukan lebih lanjut mengenai faktor lain yang dapat memengaruhi social interaction, seperti fear of missing out atau dikenal dengan FOMO. Kemudian pendidikan yang dimiliki seseorang, khususnya literasi media, juga dapat ditelaah untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu unsur pertimbangan seseorang dalam memutuskan untuk menyebarkan informasi yang diterimanya. Sekian hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya terbuka atas kritik dan saran yang diberikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.